Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sejenak marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci ini dengan istiqomah. Semoga apa yang kita lakukan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beserta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak terasa kali ini kita sudah memasuki hari yang ke-16 di bulan Ramadan ini. Sisa waktu yang bisa kita gunakan untuk beribadah di bulan suci ini tinggal sedikit lagi. Untuk itu, kesempatan yang sedikit ini marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk selalu beribadah, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bahwa kita ketika memasuki bulan Rajab, Rasulullah senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan? Tentu ada hal istimewa di bulan Ramadan, ada hal yang luar biasa di bulan Ramadan ini, sehingga ada banyak predikat yang diberikan kepada bulan Ramadan. Ada yang menyebutnya sebagai bulan suci, ada yang menyebutnya sebagai bulan penuh berkah, ada yang menyebutnya dengan bulan penuh ampunan. Bahkan yang lebih menarik bagi kita semuanya, bahwa di bulan Ramadan ini Allah akan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi, Inna lillahi fi kulli yaumin qita'a minan nari fi syahri Ramadan wa li kulli muslimin du'aan yad'u biha fayastajibu lahu. Sesungguhnya setiap hari Allah membebaskan manusia dari api neraka di bulan Ramadan. Dan bagi tiap-tiap muslim yang mau berdoa kepada Allah di bulan Ramadan, maka Allah akan mengabulkan doa-doanya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, Ud'uni astajib lakum. Maka berdoalah kamu semuanya kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa-doamu. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu hal ini akan memberikan motivasi bagi kita semuanya, bagi kita umat Islam, bagi kita yang memiliki keyakinan yang mendalam. Untuk itu, marilah kesempatan di bulan Ramadan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk selalu beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan suci ini Allah akan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Namun perlu kita sadari bahwa demi terkabulnya sebuah doa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Di antaranya yang pertama, doa kita harus didasari dengan niat yang ikhlas, harus dengan niat yang tulus. Kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Kita harus yakin bahwa Allah lah yang mampu mengabulkan doa-doa kita. Dan kita harus yakin bahwa Allah akan selalu mengabulkan doa-doa kita. Yang kedua, kita harus selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dekat dengan Allah, maka Allah akan dekat dengan kita. Apabila kita selalu ingat kepada Allah, maka Allah akan selalu ingat kepada kita. Yang ketiga, kita harus selalu memiliki rasa baik sangka kepada Allah. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kita husnudzon kepada Allah. Kita tidak boleh memiliki rasa yang kurang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, harus kita dasari dengan hati yang sabar. Kaum muslimin rahimakumullah, ada kemungkinan doa-doa kita tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jika hal ini terjadi, maka kita harus introspeksi. Kita harus mawas diri. Apa yang menyebabkan doa-doa kita itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Namun kita tetap harus yakin bahwa Allah Maha Tahu. Allah mengetahui yang terbaik bagi kita. Ada beberapa kemungkinan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, karena jika doa kita langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru malah apa yang telah dikabulkan itu mau mendekatkan diri, tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, justru malah menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, kita tentu ingat kisahnya Qarun. Kita tentu ingat kisahnya Sa'labah yang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya Allah pun mengabulkan apa yang diminta, apa yang dimohon. Namun kenyataannya setelah doanya dikabulkan oleh Allah, dia diberi banyak rezeki atau kekayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut atau mereka justru malah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk beribadah karena sibuk untuk mengurusi harta benda yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang paling kejam, mereka punya anggapan bahwa apa yang dimilikinya itu murni semata-mata hasil usahanya sendiri. Dia lupa bahwa itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu apabila kita memohon kepada Allah, janganlah kita hanya memohon hal-hal yang bersifat duniawi. Kita hanya memohon kekayaan belaka. Maka mohonlah hal-hal yang akan membawa kita ke arah kebahagiaan dunia akhirat. Kita contoh doa-doa yang telah diajarkan oleh para nabi. Kita contoh doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ketika malam bulan Ramadan, kita selalu memanjatkan doa kepada Allah. Misalnya, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha mulia, maka ampunilah dosa-dosa kami, wahai zat yang maha mulia. Itu salah satu contoh saja, dan masih banyak lagi contoh-contoh doa yang senantiasa baik kita baca setiap malam bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan suci ini kita selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci ini, dapat memperbanyak zikir kepada Allah di bulan suci ini, sehingga kita semuanya nanti akan betul-betul menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebih dan salahnya saya mohon maaf. Akhirnya saya akhiri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.